Mbak Yuni. Waalaikumsalam. Iya Mbak. Aku Wahyuni. Nggak usah nyebut nama nih, aku nggak butuh namanya. Ya wes, kenapa Ndok? Oh, apa? Ini kan aku kan kita kan semua dari PAINDO kan sedang lagi sibuk-sibuk ngurus perbaikan data tenaga kerja ini kan. Kan Hongkong kan berpaku sama paspor udah jadi ID. Kan? Nah, kalau kan sedangkan kan pendataan dari Indonesia kan berbeda. Ini kan melalui tahap-tahapan mesti itu. Dari kalau kecapean kan tidak bisa harus dinaikkan lagi ke pengadilan sesuai prosedur. Dari persidangan baru dapat izin untuk perubahan data, mulai dari KUA, Capil, kabupaten semua dapat. Baru resmi, baru diizinkan ke pasporan. Nah ini tadi kan aku pengangkutan itu langsung sebaran tuh, tiba-tiba ada anak dari grupnya Mbak Yuni, seperti itu tuh bunyinya. Makanya aku langsung screenshot kirim Mbaknya. Kenapa katanya? Ya dibilang apa? Tipu atau gimana? Mungkin anaknya nggak tahu prosedur perubahan data, perbaikan data itu mungkin gitu, bisa jadi ya. Nggak paham aku. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gimana? Intan, aku ulang lagi. Itu ada anak dari grup yang Mbak Yuni tiba-tiba menuduh yang aneh-aneh kepada saya. Ya, dan saya kan nggak kompleks itulah. Orang kita sesuai prosedur kok perbaikan data. Jika tidak percaya silakan datang ke KJR dan biar diarahkan bagaimana perubahan datanya. Kok nggak nyantol aku Ndok, pikir aku. Aku nggak paham. Kok ada pengacaranya itu apa? Aku nggak paham soalnya. Pendampingan di pengadilan. Pengadilan mana? Kadang kan gimana aja setiap data anak itu kan dari perwilayahan mereka. Kan dari kecapilan, data kecapilan kan untuk merubah kan nggak bisa karena antara paspor sama KTP kan berbeda. Itu kan dari kasus dari anak-anak yang ek dari zaman dulu. Nah kalau anak nol yang datanya mulus nggak apa-apa, bisa KTP langsung jadi paspor rekom ID. Sedangkan anak yang ek yang datanya biometrik yang beda data itu harus perbaikan data. Dan perbaikan data itu harus melalui tahapan. Oh, alah, kamu di Indonesia apa di Hong Kong? Kamu pribadi? Aku di Hong Kong. Kamu di Hong Kong, terus kamu bercerita tentang perbaikan data yang di Indonesia? Iya, kita sebagai perangkatan kayak gitu, mumet. Mari Hajar juga mumet. Bu Ani juga, aduh sabar besok refleksi, besok kumpul di KOSB besok semuanya pada kumpul. Bayunya besok ke KOSB nggak bisa jumpa? Oh enggak, gini loh sebentar. Tentang apa? Tentang data ganda kah? Tentang? Iya, data ganda. Salah satu harus hidup. Yang di Hong Kong kan harus berpaku sama paspor yang sudah berubah jadi ID card Hong Kong dan itu tidak bisa dirubah. Terus kita ngikutin data Indonesia yang terpaksa harus dirubah mengikuti data paspor. Terus itu yang mengubah ARE apa PT ini apa nih yang? Bukan PT, bukan ARE. Itu ARE kita datang anaknya sendiri yang datang ke wilayah Kecapil. Dari Capil orang Capil mengarahkan ke bagian pengadilan tinggi langsung. Dan anaknya di sidang. Kalau dia datang sendiri kan biasa di DO sampai 6 bulan baru diizinkan pasporan. Boyok, mau keluar negeri aja susah kayak gitu? Aduh, susah Mbak, dari bulan 3 ini. Karena ada prakerja, per akun, per data. Kalau zaman dulu kan nggak perlu. Jadinya mumet, sedangkan... Oke, kamu ini sedang membahas Indonesia, tentang Indonesia yang terjadi di Indonesia, di mana anak-anak baru yang mau proses lagi ke Hong Kong dengan kamu ngomongnya tiba-tiba KJRI tidak percaya dengan pengacara, bingung. Bukan KJRI nggak percaya, dari pihak anaknya yang tidak mempercayai. Makanya kan gini loh, kan kamu tiba-tiba datang cerita kalau ada anak yang nggak percaya, dikiranya pengacara palsu, kan gitu tuh kamu ngomongnya. Iya. Lah kan aku nggak paham, kamu nggak cerita bahwa ini tentang anak-anak yang ada di Indonesia mau proses harus ke seperti ini, seperti itu, seperti ini, dan KJRI. Iya. Enggak, kamu nggak jelasin kayak gitu, Ndok. Kamu tadi nggak jelasin itu. Ada
Nah kan aku tak cek anaknya ini dari Mbak Yuni, makanya aku langsung telepon SMS tadi ke Mbak Yuni, ini anaknya tolong gimana kian, masa aku mau langsung tanya ke orangnya langsung. Loh, orangnya iya. SMS nggak bisa, makanya Oke, sebentar. telepon Mbak Yuni langsung. Gini loh sayang, bukan, aku sendiri kan nggak tahu orang komen apa dalam di situ. Kan sekarang kan kebetulan lagi rame-ramenya orang pengacara modus kan, mereka mengingatkan berhati-hati, kan wajar toh, kan nggak salah toh dia mengingatkanmu hati-hati, colek Miss Yuni kan, itu artinya adalah kita harus hati-hati. Dia tidak mengatakan bahwa kamu tidak baik atau seperti apa. Kan saya selalu bilang mengingatkan, saling mengingatkan. Karena sekarang kasus yang parah itu adalah pengacara gadungan. Nah, kamu harus nyadarinya, kebersamaan itu kan kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena itu saya sendiri kadang-kadang juga tersinggung dengan komen anak-anak, tapi mau tidak mau kan mereka memang tidak paham. Jadi kita harus menjelaskan. Kita jelaskan semuanya tahapannya seperti apa. Bisa aja pusing. Kalau boleh tahu, refreshing dulu. Oke, kalau boleh tahu, ngurusin data. Oke, kalau boleh tahu kamu siapa? Kamu itu sebagai salah satu staf KJRI atau sponsor atau organisasi? Boleh, saya bukan organisasi, saya tidak ikut. Oh, kamu sponsor? Bisa sponsor? Oh, oke, kamu sponsor salah satu agent. Makanya kamu menjelaskan seperti itu. Oh, oke. Kan saya paham, Dok. Loh, kamu nggak ngomong siapa kamu. Tiba-tiba anak buah Miss Yuni nggak percaya lek iku ya jelas no. Jelas orang sekarang ini lagi sensitifnya seseorang mengatakan tentang data perubahan apa-apa ya memang harus ngeri. Ya kita harus berhati-hati karena memang sekarang lagi sensitifnya. Kamu sebagai sponsor ya harus menjaga anak-anakmu dengan baik. Karena jangan bilang kalau selesai sponsor terus habis itu kamu ada masalah terus kamu nggak peduli. Ya jangan, karena nggak gitu. Kita langsung dari KJRI langsung, nggak mungkin seperti itu. Maksudnya kamu sponsornya KJRI? Kita dari jaringan situ. Sebentar. Saya gagal paham. Maksudnya sponsor dari jaringan itu gimana sih? KJRI ada jaringan sponsor? Enggak. Maksudnya gimana? Dari agensi juga PT juga itu kan yang masuk yang memiliki listnya. Malah nggak paham aku sekarang, Mbak. Masuk kita agensi yang memiliki list untuk pengangkatan anak tuh yang resmi, ada list dari KJRI-nya langsung, nggak sembarangan asal masuk gitu pengangkatannya, yang resmi. Maksudnya pengangkatan apa sih, Mbak? Kok saya malah nggak paham ini malah. Pengangkatan TKI, penyaluran tenaga kerja Indonesia, bukan pengangkatan. Penyaluran atau pengangkatan? Sama aja. Penyaluran tenaga kerja. Saya nggak paham. Maksudnya kamu agenmu ada lisensinya di KJRI seperti itu? Iya seperti itu. Lah sampean ngomong jaringan barang, saiki kita gitu banyak bahasa sensitif loh, Mbak. Sampean ngomong jaringannya sama KJRI, makanya saya bilang, KJRI punya jaringan. Jadi kalau kita salah bahasanya di sini kan terekam di YouTube sama di Facebook sama di TikTok, orang akan gagal paham gitu loh dengan cara bicara sampean. Kita nggak paham ya, soalnya saya orangnya jangan terlalu berbahasa yang menurut saya sangat rapi sekali, tapi saya nggak paham. Karena saya sampean bilang, Miss Yuni aku itu sponsor, lagi jelasin sama anak buahku seperti ini caranya, ceritanya seperti ini. Aku itu sponsor dari salah satu agent di Hong Kong yang punya kerjasama sama KJRI yang punya lisensi, itu saya bisa paham, Mbak. Tapi kalau kamu bilang jaringan, kan saya bingung jadinya. Ngerti nggak? Karena saya dulu bekerja juga sama agent yang punya lisensi juga, jadi saya tahu aturannya seperti apa dan bagaimana. Iya. Jadi saya juga tahu karena saya juga ke KJRI. Saya punya kartunya KJRI langsung. Jadi saya tahu karena saya yang ngetik kontrak kerjanya, saya masuk di KJRI-nya lantai 4, saya ambil nomor dan juga nyerahinnya. Jadi saya tahu banget. Makanya saya nggak mudeng dengan kata-kata sampean. Artinya adalah sampean sponsor, tapi kan sampean bukan yang datang ke KJRI untuk menyerahkan kontrak kerja kan? Bukan. Bukan. Berarti kan sampean cuman di lapangan luar ngerikut orang.
Iya, kan juga membantu anak yang bermasalah di luar dan bawa ke KJRI untuk membantu perlindungannya. Oh, oke. Berarti kamu membantu perlindungannya anak-anak agenmu yang bermasalah gitu. Bukan dari agent saya, agent luar juga bisa. Intinya kita membantu BMI yang bermasalah untuk gimana proses kelanjutannya. Oh, ya bagus loh kayak gitu. Bagus kayak gitu. Artinya adalah kamu mau membantu anak-anak luar ke KJRI seperti itu. Oke. Terus kamu buka pengaduannya atau kamu di Facebook atau seperti apa? Oh, enggak, saya enggak pengaduan, langsung aja WA atau langsung ke bapak langsung. Biasanya kalau ada libur ya saya langsung ke bapaknya langsung. Kalau enggak ya saya SMS kan semua pack kirim ke kantor. Selebihnya biar kantor yang nelpon ke anak-anak dan agensinya. Oke. Berarti kan bukan sampean sendiri yang turun tangan untuk menangani masalah. Jadi sampean ngelempar ke bapak, ke bosmu. Ke bagian pemasak itu Pak Agustaf atau Pak Teguh atau sebagainya di dalam. Bagian permasalahan dalam. Oke. Jadi di sini sampean ingin mengatakan bahwa sampean itu membantu mbak-mbaknya yang cari majikan dari Indonesia yang beda data seperti itu. Memperbaiki datanya, kita semua membantu memperbaikin. Nah, sedang anaknya kan ngengkelnya ke Mbak Yuni. Nah, makanya saya telepon langsung ke Mbak Yuni, tak jelaskan dan tidak ada kesalahpahaman karena mereka percayanya ke Mbak Yuni. Tapi saya masih belum paham, jadi saya minta maaf karena setahu saya PT saya kalau ada masalah kita serahkan di PT. Jadi PT yang membantu. Jadi anak-anak itu nggak bingung karena memang untuk memberikan pengertian pada anak-anak itu sangat sulit sekali. Karena itu kalau saya pribadi punya masalah anak-anak tentang data, memang saya langsung serahkan ke PT. Jadi saya nggak ikut campur. Dan masalah bayar, jangan senggol nama saya karena saya tidak ikut campur dan saya tidak dapat keuangan. Ya, saya tidak dapat keuangan dari PT. Kalau sampai nyenggol saya tak sampluk karo helikopter karena saya memang tidak ambil uang. Tapi kamu sponsor kan harus menjelaskan karena kamu dapat uang kan? Mana? Hah? Jadi sponsor nggak dapat uang? Ya kenapa mau kamu? Ya, dapatnya nantilah kalau udah gajian, pas bayar gajian ya gajian loh. Turun gajian ya tetap aja tombok dulu nih gimana cara jalannya. PT sekarang kan tidak ada mau mengeluarkan biaya untuk anak-anak ya. Biaya di luar PT itu udah nggak mau. Kecuali yang ada urusan itu. Nah, untuk perbaikan di luar kan anaknya sendiri yang biaya. Kadang anaknya ada yang kalau anak ada duit nggak untuk biaya ini dan itu nggak apa-apa. Kalau anaknya tidak ada ya terpaksa kita yang bantu. Sebenarnya kita itu siapa? Kamu atau agenmu? Kamu pribadi membantu? Iya. Bos sangar kamu? Hebat loh. Penting anaknya kita angkat, mana posisi anak udah bisa, udah oke, siap jalan ya. Penting kita ya ikhlas lah bantu baik dari Indo sampai Hong Kong itu selesai lah. Nanti kalau dia gajian ya kembaliin. Kadang juga ada sudah bantu dia nggak bayar, udahlah nggak apa-apa, ikhlas. Kalau rezeki ada jalan lagi. Sebentar. Kalau ini karena saya sebagai agent ya. Dulu bukan karena saya sebagai agent, saya banyak sponsor di agent saya. Itu banyak. Itu sponsor nggak mungkin nggak dapat. Ini satu ya. Saya tidak tahu kalau kamu tidak dapat itu bagus. Saya pengen kenalan sama kamu. Tapi kalau sponsor dimanapun itu pasti dapat. Kalau nggak dapat aku pengen tahu agentmu siapa. Tak gebukane. Itu nyata loh, saya nggak bercanda ya. Karena kenapa? Nggak mungkin kamu bekerja buang-buang waktu nggak dapat uang. Itu tidak mungkin, satu. Dan kedua, nggak mungkin kamu ngeluarin uang terus kamu tidak mendapatkan lebih. Ini yang kedua. Yang ketiga, secara nyata saya pun nggak pernah bantu orang. Saya di sini cuma ngoceh aja. Saya juga nggak dapat, tapi saya dapat saweran, dapat apel, dapat nasi goreng, dapat pete, itu saya dapat. Itu saya nyata ya. Sama, aku juga gitu kadang. Ada anaknya yang ibunya udah dibantuin di sini di intermin, ada tiba-tiba tak usahakan cari agensi yang tanggung jawab, dia dapat majikan, tak dorong kos-kosan juga dia nggak ada ya kita yang biayain. Gimana nanti kalau udah kerja di gajian, alhamdulillah dikembalikan sedikit-sedikit. Oke, artinya agent kamu ngenalin anak satu itu nggak dapat uang
Sama sekali. Ya, ada. Oh, oke. Makanya kan saya bilang, jadi sponsor karena pasti ada gitu loh sayang. Tapi kalau yang soal biaya di luar kendali PT sama itu tidak ada. Itu kita sendiri, kesadaran hati kita membantu mbaknya untuk keberangkatan, untuk dia proses. Masa mau berhenti tengah jalan, kasihan juga. Udah tengah-tengah ya maju aja, soal totalnya gampang. Kita ada uang ya bantu aja, bantu mbak. Yang penting mbak ya kerja, bantu anak-anak yang di rumah, karena begitu. Oke, berarti artinya adalah kamu meminjami mereka, tapi mereka harus mengembalikan kan di akhir potongan itu mereka pasti mengembalikan padamu kan? Iyalah. Oke. Berarti kan yang seperti saya katakan tadi, otomatis kan kalau bantu kamu bantu dia dengan biaya 3.000, mungkin suatu saat dia harus balikan 3.500 atau 4.000 kayak gitu kan? Saya 3.000. Saya nggak mau ambil bunga. Oh, oke. Saya niatnya bantu ya bantu. Oke. Bagus kayak gitu. Tapi sekali lagi tentang yang di atas sama orang itu, karena saya tidak akan bertanggung jawab atas apapun dengan biaya di luar PT. Jadi saya tidak tahu kamu bener atau bohong, saya nggak tahu loh. Walaupun kamu telepon saya bukan berarti kamu klarifikasi ke saya, karena siapapun yang telepon saya tuh nggak kenal. Jadi siapapun yang komen di kamu itu saya juga nggak kenal. Jadi saya tidak ingin masalah uang itu ada sangkut pautan dengan saya. Saya cuma main YouTube, TikTok agar anak-anak tahu peraturan. Jangan sampai dibohongin orang, itu aja. Tapi kalau kamu telepon saya karena kamu sebagai posisinya adalah sponsor, cari orang, dapat komisi dari masukin satu orang ke orang lain. Bener kan? Jadi kamu dapat gaji, dapat komisi dari agent kalau anak itu sudah bekerja, bener nggak? Kan? Bener nggak? Ya. Oh, oke. Berarti ya udah, nggak apa-apa loh. Tapi kan kalau kamu tidak bisa klarifikasi ke saya sayang. Kan kita butuh bukti. Oke, kamu sekarang bilang nggak ngapusi mereka dengan biaya seperti ini seperti itu kan, tapi pada prakteknya kan saya pribadi tidak tahu. Jadi jangan ntar lain kali bilang, oh aku sudah telepon Miss Junia, saya sudah klarifikasi ini, dengarkan suara saya nggak loh. Karena masalah pembohongan di luar sana, sindikat seperti apa saya nggak tahu. Kadang-kadang orang telepon saya juga bohong sama saya. Saya tuh kadang-kadang juga dibohongin, suami bohongin istri bohongin suami, itu semuanya kan telepon saya. Habis itu klarifikasi, tapi di sini karena ini menyangkut tentang TKW dan kamu sebagai sponsor, saya tidak ikut campur. Karena apa? Kalaupun ada masalah, anak itu ada masalah, pastinya KJRI pun nggak akan nyari kamu, pasti nyari agent yang punya job itu tadi. Karena kan namamu tidak terdaftar di situ, bener nggak? Jadi kalau kamu ingin meyakinkan yang ada di Facebook itu, silahkan yakinkan. Tapi kalau kamu meyakinkan saya tidak mudah percaya mbak. Di dunia gaib ini saya tidak mudah percaya. Karena saya bukannya sering tertipu. Dulu saya sering dengar dihapusi wong. Jadi apapun yang kamu katakan saya percaya. Tapi ingat, saat bukti itu berbalik dari kata-kata, saya akan viralkan, itu aja. Jadi saya sendiri tidak peduli siapa kamu, karena satu hal, saya punya prinsip, membantu ya membantu. Kalau nggak dapat komisi nggak mungkin. Karena anak saya, itu saya berbicara anak saya bilang sama anak saya, walaupun kamu dapat 500, tapi kamu nggak jaga anak-anakmu, tak santap sendiri si Thomas itu. Karena Thomas proses orang, itu dapat 500. Tapi kalau sampai dia tidak baik-baik saja, tak santap sendiri anak saya. Ini saya ya. Jadi anak saya dapat klarifikasi atau apapun, kalau dia memperlakukan Cece tidak benar, dia ngapusi majikan, tak hantam sendiri. Ya, jadi apalagi sampean yang saya tidak tahu, sampean klarifikasi dengan surat-surat seperti itu, saya tidak berani memastikan sampean itu benar apa enggak, aku karo. Ya, kenapa saya tadi nanya sama sampean yakin lah satu orang nggak dapat? Karena anak saya Thomas itu dapat. Mungkin sampean lebih dapat banyak. Karena apa? Sampean bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Kantonis. Anak saya nggak bisa bahasa Indonesia. Dia dapat 500 saja sudah senang, syukur, puji Tuhan. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa
Sampean prosesnya itu benar. Saya tidak berani karena saya tidak kenal jenengan, saya tidak pernah ketemu jenengan. Takutnya salah paham di orang lain, saya membenarkan sesuatu yang saya tidak tahu. Halo? Iya dengar. Kamu live-nya. Hah? Aku lihat. Lu, aku lagi ngobrol sama kamu, malah kamu ngeliatin live-nya, tak antepingan gue ya. Hah? Kamu lagi baca komennya orang, makanya kamu nggak fokus aku ngomong. Iya, aku lagi sambil masih. Halo? Iya. Iya tuh, kok gak nyambung ya, mau kemana sih kamu? Sambil liatin visa. Lah kamu ngobrol sama aku, kamu liatin visa orang. Terus aku mau suruh ngapain? Hah? Kamu nyuruh aku ngapain sekarang? Ayo. Nah acaranya, kalau saya kan kamu udah selesai, udah ini. Maksudnya kalau acaranya sudah selesai, sudah gimana toh? Kok nggak paham saya? Kan saya kan niatnya menanyakan hal ini aja. Kamu itu menanyakan atau klarifikasi sih, Dok? Maksudnya menanyakan apa sih? Aku malah gak nyambung tuh. Cuma menanyakan yang ini tadi, anak yang tadi itu. Loh, kamu tanya sama orang, bukan tanya sama aku, tanya yang bersangkutan, sayang. Nah dia kan maunya ngontaknya ke Mbak Yuni, makanya saya kasih ke Mbak Yuni loh. Gak paham saya, Mas Yan. Halo? Halo? Iya dengar. Sampai mempertanyakan ke saya itu tentang apa toh, Mbak? Aku kok malah nggak mudeng toh? Ini besok Senin bisa naik ke pasporan, Pak. Dokumen sudah semua. Berapa kualitas nanti? Lah kamu ngobrol be aku, tapi kamu mau buat paspor apa? Seolah-olah kamu sibuk, sayang. Matiin aja, sayang. Halo? Halo. Halo, sayang. Halo, selamat malam, Miss. Selamat